Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para asatidzah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya yang berbicara ini kurang pantas untuk menyampaikan beberapa poin-poin yang sesungguhnya materi yang dimintakan kepada pemateri yang dimintakan ya kepada anak ini sebenarnya tidak pantas mungkin membicarakannya, tapi apa boleh buat ya, karena di antara hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah bersabda, hakul muslimi 'alal muslim situn. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6, di antaranya adalah wa idastansahaka fansah lahu, apabila ia meminta nasihat kepadamu maka berikan nasihat untuknya, demikian ya. Jadi anggaplah ini sebagai berbagi ya, berbagi, karena materinya lumayan berat. Ini menuntut ilmu adalah bagian dari profesionalitas kerja. Mungkin yang berbicara ini kurang profesional dalam bekerja, lebih khusus mengajar ya. Tidak bisa jadi teladan ya. Dimaklumi dan menyadari kekurangan diri dalam mengajar. Namun ya ini sekedar untuk memotivasi bareng bersama agar kita termotivasi untuk belajar. Nah, tentunya sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar, hendaknya kita menjadi teladan. Secara khusus, keteladanan yang harus diberikan dalam menuntut ilmu. Bagaimana kita bisa mengajar kepada murid-murid bila mereka tidak bisa mengambil sebuah karakteristik yang paling dominan, ya, yaitu menuntut ilmu. Ini karakter yang sesungguhnya lebih utama, ya. Karakter di antara karakter-karakter yang ada. Mengapa demikian? Karena ya menuntut ilmu adalah sebuah amal ibadah yang paling agung. A'dhamu al-qurbat, yaitu ibadah yang paling agung, ya. Kemudian ya a'dhamu al-ibadat, ya. Afdalu al-qurbat, yaitu ibadah yang paling afdal, demikian pula ya a'dhamu al-ibadat, yaitu ibadah yang paling agung. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Kenapa? Karena sesungguhnya dengan menuntut ilmu lah ya kita akan dapatkan berbagai kebaikan dengan menuntut ilmu. Karena dengan kita sampai kepada gerbang ilmu ini, kita akan bisa mengenal apa saja kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sediakan untuk hambanya, dan apa saja keburukan-keburukan yang Allah ingin hindarkan dari hambanya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan kita akan mengetahui keagungan ilmu
ya, ini dengan mengetahui keutamaan-keutamaan, kedudukan-kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan di dalam kitab sucinya Al-Qur'an atau lewat lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Kembali kita katakan, ya tentunya kita sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pendidik, mestinya kita bisa menjadi teladan di dalam menuntut ilmu. Di dalam menuntut ilmu. Kan lucu, ya, kan merupakan sebuah hal yang celaan ini kembali kepada kita. Ternyata murid-murid kita yang kita ajari ini lebih pintar ketimbang kita. Murid-murid kita ini lebih mengetahui apa yang wajib untuk diketahui oleh per individu setiap muslim. Ya kan lucu ini kita katakan. Ya, kita ngajar seseorang, ternyata orang ini ya lebih paham tentang ilmu agama seperti itu. Walaupun kita barangkali mengajarkan hal yang lainnya. Nah, oleh karenanya tadi kita katakan hendaknya kita memiliki paling tidak karakter yang mulia ini, yaitu apa? Menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmunya ini karakter, ya. Karakter menuntut ilmu seperti itu. Itu karakter para muslim rahimani wa rahimakumullah, menuntut ilmu, ya, yaitu menuntut ilmu menunjukkan bahwasanya dia butuh ya terhadap sesuatu yang sangat asasi dan esensi bagi dirinya, ya. Yang dengan itu dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak, ya. Dan dia akan terhindar dari keburukan-keburukan yang banyak. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya cukuplah sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, yang beliau bersabda, bunyi sabda beliau Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim serta yang lainnya dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepadanya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pemahaman kepadanya dalam agama, ya. Para muslim rahimani rahimakumullah, sedikit kita akan berbicara tentang bahasa Arab, ya. Dalam hadis ini Rasul menyebutkan dengan man yuridillahu bihi khairan. Man siapa saja, yurid inginkan, siapa yang menginginkan, Allahu man yuridillahu, siapa saja yang Allah inginkan, bihi khairan, kebaikan itu ada padanya. Huruf ba pada bihi, yang ha ini kembali kepada siapa saja tadi, ya. Ini fungsi al-ba, huruf ba itu lil ilsaq, yaitu maknanya menempel, begitu ya. Merekat dan ada padanya. Nah, oleh karenanya para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, kalau kita terjemahkan secara makna seperti ini, maka siapa saja yang Allah inginkan kebaikan itu terus menempel pada dirinya, ya, maka yufaqihu fid din, Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman ya kepada dirinya dalam urusan agama. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW bukanlah tidak mengetahui adanya ilmu-ilmu dunia, bukan tidak tahu Rasulullah SAW, ya. Tapi Rasulullah tidak berbicara tentang ilmu dunia, tapi ilmu agama, ya, yang dengannya seorang hamba akan mendapatkan kebaikan yang banyak di dunia dan seterusnya dia akan dapatkan kebaikan yang banyak di akhirat, dan itulah yang kita inginkan, bukan hanya sekedar di dunia. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan ini dengan bentuk khairah, yaitu terbaik, ya, kebaikan yang terbaik. Jadi orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman agama kepada dirinya, yang pemahaman agama ini tak akan bisa sempurna pada dirinya kecuali dengan cara menuntut ilmunya. Ya, itu adalah dengan cara menuntutnya itu, ya, Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwasanya Allah menginginkan kebaikan bagi dirinya. Seperti itu. Tentunya ini kebaikan yang terbaik di antara ya kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba, ya. Ini kebaikan yang terbaik yang mestinya bila seorang hamba menyadarinya, maka tentu dia akan menekuninya. Dia inginkan kebaikan itu ada padanya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah.
Bila seseorang saja ya kita begitu termotivasi ketika ada orang menawarkan kebaikan kepada diri kita, seperti tawaran contohnya pekerjaan dengan gaji sekian, atau bagi pedagang ya kalau Anda mungkin menawarkan barang dagang Anda kepada perusahaan. Ustadz, Afan Ustadz, audio Ustadz tiba-tiba saja mati Ustadz. Baik, coba Ustadz. Udah, baik Ustadz. Baik, guys. Sudah, baik. Dari tadi atau barusan? Halo? Ya Ustadz, halo Ustadz. Baru Ustadz, baru. Barusan, baik. Ya, berarti enggak diulang dari pertama ya. Enggak, kita ulangi ya. Bahwasanya kita begitu termotivasi dengan urusan-urusan dunia, keuntungan-keuntungan dunia, kebaikan-kebaikan dunia. Kita begitu termotivasi ya. Ya, begitu ada lowongan kerja mungkin dengan menawarkan ya gaji sekian, begitu juga mungkin kalau kita seorang guru, mungkin sebuah yayasan pendidikan atau mungkin sekolah-sekolah menawarkan dengan gaji tertentu ya, mungkin yang ini ya membuat kita bersegera untuk mendaftarkan diri. Nah, ini kita begitu ya termotivasi ya. Begitu juga seorang pedagang, mungkin di antara kita juga ada yang pedagang ya, begitu mendapatkan mungkin potensi prospek keuntungan yang lebih besar bila ditawarkan pada satu calon konsumen, maka kita akan segera ya menempuhnya, ya menghubunginya dan seterusnya. Nah, bagaimana bila tawaran kebaikan itu datang dari Rasulullah dan Allah yang akan memberikannya? Demikian. Nah, mestinya kita bersemangat begitu, ya. Mestinya kita bersemangat, ya. Tidak usahlah kita sebagai seorang guru, tidak usahlah kita sebagai seorang guru yang sesungguhnya ada beban kita ini teladan. Jangankan kita sebagai seorang guru, sebagai seorang muslim, murni muslim saja, itu sudah wajib kita untuk menuntut ilmu. Rasulullah SAW mengatakan, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya, dan hadis ini hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, hadis yang masyhur, Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Seperti itu. Itu saja sudah cukup bagi kita. Lebih-lebih kita sebagai seorang guru, seorang teladan, seorang pendidik yang mestinya memberikan memberikan teladan dalam hal yang sangat esensial ini, yang sangat mendasar ini, yaitu menuntut ilmu agama. Demikian. Dan satu lagi, ya mungkin apalagi ya lebih-lebih gitu maksudnya, lebih-lebih di lingkungan kita, di komunitas kita, di sekolah kita, guru-guru, semua guru itu dipanggil dengan ustadz kalau laki-laki, ustadzah kalau perempuan. Padahal ini kalau di umum, ini ustadz dan ustadzah adalah orang yang sudah menyandang ya gelar, begitu juga paling keilmuan. Kan seperti itu. Ya, sangat malu kita. Ternyata kita ini kosong atau kalah paling tidak dengan ya murid yang kita ajarkan. Nah, ini kan tidak pantas yang seperti ini, tidak pantas seperti ini. Nah, lebih-lebih ya, sekolah kita alhamdulillah itu bermanhaj salaf, ya, bermanhaj salaf. Dan mereka ya, para salaf dahulu sebagai orang yang kita bernisbat kepadanya, ya, yang kita mencontoh mereka, yang kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an, dan seterusnya. Ya, dalam surah At-Taubah ayat 100 Allah mengatakan, orang-orang yang mula-mula lagi pertama dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dan kita adalah orang yang mengaku mengikuti mereka. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu'an, dan mereka ridho kepadanya. Ya, kemudian Allah menyebutkan tentang balasan bagi mereka yang Allah sediakan berupa surga-surga. Demikian. Dan itu adalah kemenangan yang besar di akhir ayat itu. Allah mengatakan, baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Mestinya kita ya
lebih bersemangat. Yang para salaf dahulu mereka adalah orang yang Masya Allah begitu ya kecilnya kita dibandingkan mereka dalam menuntut ilmu. Tapi karakter ini bisa kita contoh, yaitu bersemangatnya mereka di dalam menuntut ilmu. Itu mesti juga kita contoh. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, para asatidzah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka kita hendaknya, seyogyanya, sepantasnya, seharusnya memberikan contoh dalam hal ini. Ya, kalau seandainya contoh ini dalam sebuah kegiatan yang melibatkan para siswa dan siswi, yaitu untuk memberikan contohnya adalah ilmu agama. Mestinya yang duduk di depan adalah para guru-gurunya, gitu mestinya. Ya. Begitu mestinya memberikan contoh. Sebenarnya bukan memberikan contoh, memang keperluan itu bukan untuk para murid, tapi kepada kita juga demikian. Seperti itu mestinya. Ya. Ya. Dan ketahuilah ketika kita duduk untuk menimba ilmu, menuntut ilmu, walaupun kita mungkin berstatus ustadz mungkin dalam lisan-lisan murid-murid kita disebut dengan ustadz, ketahuilah itu tidak akan mengurangi kedudukan kita, kemuliaan kita. Ketahuilah, miliki prinsip ini, dan inilah prinsip yang saat ini alhamdulillah anak sendiri pegang, ya, yaitu apa? Kemuliaanmu itu bergantung pada pemuliaanmu. Ya. Kemuliaanmu itu bergantung kepada pemuliaanmu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memuliakan siapa saja yang memuliakan, apa saja dan siapa saja yang Allah muliakan. Di antaranya apa yang Allah muliakan itu adalah ilmu. Oleh karena siapa saja yang memuliakan ilmu, yang orang tersebut menyampaikan firman Allah sebagai sumber ilmu, sabda Rasulullah sebagai referensi ilmu. Ya. Dia duduk untuk mendengarkannya, menghormati, memuliakan, ya, maka ketahuilah Allah akan muliakan. Allah akan muliakan kita. Ya. Tak perlu kita butuh orang lain yang memuliakan. Tak perlu kita butuh orang lain untuk memuliakan, tapi Allah Subhanahu wa taala akan muliakan. Dan kita tidak perlu ya untuk menilai siapa yang menyampaikan. Karena sesungguhnya sifat dari orang beriman adalah dia mengambil kebenaran. Asalkan dia tahu itu sebagai kebenaran dari siapapun. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah, kata-kata hikmah, kata-kata kebenaran itu adalah barang hilang milik orang beriman. Haitsu wajadaha akhadaha. Dari mana saja pun dia, ya di mana saja pun dia dapatkan, maka dia akan mengambilnya. Seperti itu. Walaupun mungkin keluar dari lisan, ya, lisan dari orang yang dia tak suka, dia benci. Tapi ternyata yang disampaikan adalah firman Allah, sabda Rasulullah, kebenaran. Maka tentunya diambil. Seperti itu. Tetap diambil. Itu barang hilang, ya. Barang hilang bagi orang-orang beriman. Contoh ini, ya. Mungkin saya pribadi kan termasuk orang yang suka ya menyinggung masalah poligami. Mungkin para akhwat ya atau para ustadzah yang barangkali ya di sini sudah menikah kan begitu. Tidak suka dengan ungkapan saya, mungkin tidak suka juga dengan pribadi saya. Tapi ketika menyampaikan hal seperti ini merupakan bentuk memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar orang yang memuliakan tersebut akan dimuliakan oleh Allah, maka tanpa susah untuk mengambilnya gitu. Walaupun tak suka dengan pemateri dan penyampainya begitu ya. Seperti itu. Ya, ini contoh saja ya. Dan ciri orang beriman demikian memang. Ya, dia mampu untuk mengambil kebenaran itu walaupun dari orang tak suka. Itulah bentuk bebasnya hatinya dari kesombongan. Karena sesungguhnya al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Karena sesungguhnya kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Sesungguhnya menolak kebenaran dan meremehkan manusia itu dua hal yang saling beriringan. Itu bagaikan real yang satu dengan yang lainnya. Seperti itu, ya. Seperti itu, ya. Ya, apabila seseorang itu menolak kebenaran, tentunya ada rasa remeh bagi orang tersebut. Seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Seperti itu ya. Maka kita harus bersemangat untuk ya menuntut ilmu. Yang tadi kita katakan bahwasanya kita katakan
status kita sebagai seorang mukmin muslim saja sudah wajib untuk menuntut ilmu. Lebih-lebih kita menyandang sebagai status sebagai seorang guru, seorang pendidik. Seperti itu. Mestinya lebih bersemangat, ya, lebih bersemangat untuk mendengar, lebih bersemangat untuk ya belajar seperti itu. Lebih-lebih ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadikan ini sebagai kebaikan yang terbaik, ya, yang Allah berikan kepada dirinya. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya kalau kita ingin memiliki, kalau kita inginkan Allah Subhanahu wa taala inginkan berikan kebaikan kepada kita, mestinya kita pilih untuk diri kita itu apa? Tafaqquh fid din, memahami agama ini, belajar agama seperti itu. Walaupun mungkin kita pengajar umum, walaupun kita barangkali pengajar mungkin pelajaran agama yang lain, tapi tetap kita belajar para muslim rahimani wa rahimakumullah. Belajar agama, bersemangat. Ketahuilah kebaikannya akan kembali kepada kita, dan itu sebagai ciri bahwasanya Allah menginginkan kebaikan bagi diri kita. Seperti itu. Ya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Lebih-lebih ternyata ya, menempuh jalan keluar dari rumah, menempuh jalan untuk menuntut ilmu, para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini ternyata jalan yang memudahkan bagi kita untuk sampai ke surga, negeri tujuan dari kehidupan kita. Apalah dunia ini para muslim rahimani wa rahimakumullah, yang kita akan tinggalkan. Kalau tidak kita meninggalkannya, kita akan ditinggalkan olehnya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Hadis dari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang begitu panjang. Kita ambil penggalannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka, siapa saja yang menempuh. Man salaka tariqan, siapa saja yang menempuh jalan. Salaka ay sara, salaka tariqan, sara fihi, yaitu menempuh jalan itu. Jadi keluar rumah." Ya seperti pernah kita singgung sedikit ya, barangkali ada yang tersinggung karena menyinggung kan begitu ya. Ya menuntut ilmu ongkang-ongkang kaki begitu ya. Nah, sekarang memang zamannya, tapi begitulah didapatkan ilmu tapi tak barokah. Karena sesungguhnya ya ilmu atau kurang barokah, ilmu itu akan memberikan keberkahan ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala tatkala kita memberikan pengorbanan. Ya, seperti itu. Berkorban kita ya untuk mendapatkan sesuatu yang berharga ini, sesuatu yang mulia ini, yang Allah muliakan ini, yang dengannya kita akan menjadi mulia insyaallah taala. Demikian. Man salaka tariqan, siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Mestinya kajian-kajian, apalagi di masjid tempat kita, tempat sekolah kita, masjid di mana di sana ada sekolah kita, atau masjid itu memang adalah masjid sekolah, diadakan di sana kajian ilmiah, kajian ilmu, mestinya ketika ada kajian-kajian seperti itu, mestinya rame itu dikunjungi oleh para ustadz dan ustadzah pengajarnya, mestinya begitu, ya, mestinya begitu, memberi contoh kepada para murid-murid. Demikian. Bukan tatkala mungkin hanya kewajiban mengajar saja karena mendapatkan fee untung dunia. Ya. Walaupun Allah janjikan bagi yang ikhlas, yang benar niatnya untuk dia dapatkan nanti fee untung akhirat kalau ikhlas. Ya. Mestinya dia bersemangat untuk menuntut ilmu, mestinya. Bersemangat untuk juga memenuhi karena itu juga wajib, gitu loh. Ustadz kan nggak wajib nuntut ilmu di majelisnya ya ustadz-ustadz yang digelar di masjidnya ya Ulun Nuha kan begitu. Iya, permasalahannya juga hadir nggak di masjid yang lain kan begitu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, yang jelas para muslim rahimani wa rahimakumullah, bersemangat kita untuk nuntut ilmu. Ya, berikan keteladanan, teladan ini. Ya, ini keteladanan. Demikian para muslim. Bahkan ini saya katakan inilah ya menunjukkan kesungguhan sesungguhnya menjadi seorang teladan. Dia memberikan satu keteladanan yang paling spesifik, yang sangat berharga. Demikian. Kalaulah seorang ustadz kita katakan, atau seorang ustadzah,
ketika dia tak mampu untuk memahamkan muridnya dalam urusan agama mungkin yang diajarkannya. Namun dia ternyata mampu untuk memberikan keteladanan kepada para murid-muridnya. Begini cara nuntut ilmu. Mungkin begitu ya. Dia hadir di majelis ilmu. Maka ini sungguh keteladanan yang luar biasa. Ya. Karena apabila ini ternyata tindakannya ini, yang dia sebagai seorang guru yang diikuti dan diteladani, ternyata ini membuat murid-murid yang lain juga ingin seperti dirinya. Masya Allah, begitu rendah hatinya Ustadz ini. Ternyata dia punya ilmu agama, mau juga dia apa? Belajar, duduk kajian. Seperti itu. Maka para muslim rahimani wa rahmakumullah, bila ini diikuti oleh muridnya, maka ini akan mengalirkan pahala bagi sang guru tersebut. Kata Nabi SAW, "Man da'a ila hudan, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja mengajak kepada sebuah petunjuk, hudan, petunjuk, menuntut ilmu petunjuk. Hudan itu, jalan petunjuk itu, jalan menuntut ilmu. Ditunjukkan dengan cara bilhal, yaitu kondisi dia yang mencontohkan begitu. Ternyata ada yang mengikutinya. Lebih-lebih memang murid-murid itu ya atau guru itu memang diposisikan sebagai orang yang diikuti dan dipanuti, diteladani. Seperti itu. Ternyata memberikan contoh ini. Ya, dengan seperti itu, ternyata murid-muridnya nuntut ilmu, bahkan seterusnya nuntut ilmu agama, bahkan berikutnya menjadi dai yang mengajak kepada Al-Quran dan hadis, mengajak manusia kepada Allah. Maka ketahuilah, kana lahu minal ajri, maka orang itu akan dia mendapatkan pahala mislu ujuri man tabi'ahu, seperti pahala orang-orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, yang tidak akan mengurangi ya pahala orang-orang yang mengikutinya. Masya Allah, ya luar biasa seperti itu. Demikian para muslim rahimani wa rahmatullah. Sekedar tindakan saja, lebih-lebih kita ini ya para ustadzah sekalian, para ustadz dan ustadzah sekalian, kita ini sesungguhnya teladan, diikuti, dipanuti. Ya, seperti itu. Tindakan kita saja itu akan dijadikan sebagai alasan bagi mereka. Demikian. Mestinya kita memberikan keteladanan. Di antaranya memberikan keteladanan yang paling esensi, yang paling mendasar menuntut ilmu. Saya katakan kembali, itu adalah karakter. Itu adalah karakter. Menuntut ilmu itu karakter. Karena di sana ada kerendahan hati. Di sana ada mudah untuk menerima nasihat. Di sana ya terbukanya hati untuk kebenaran-kebenaran. Seperti itu. Ya. Baik, ya para asatidzah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis yang tadi, man salaka tariqan, siapa saja menempuh jalan, ya. Yaltamisu fihi ilma, yang dia yaltamisu yatlubu, mencari di jalan itu ilmu agama maksudnya. Maka apa balasannya? Kalau kita belajar bahasa Arab barangkali, atau di sini ada guru bahasa Arab, ya pernah mungkin ya ini saya ingatkan barangkali, ya saya mengingatkan kembali atau sekedar mengulang ini sirah sabda Nabi ini itu bentuknya ya sirah syartiyah, ya itu bentuk pensyaratan. Ada di sana man, ya itu adalah isim syarat, kemudian dia butuh kepada fiil syarat, kemudian ada jawab syarat. Man salaka, siapa saja yang menempuh, menjalani tariqan, sebuah jalan, yaltamisu fihi ilma, yang dia mencari ilmu agama padanya. Jawab syaratnya mana? Yang apabila dipenuhi syaratnya, maka ini jawabannya. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Siapa yang nggak pengen masuk surga? Tak ada di antara kita yang ingin masuk neraka. Ternyata jalan menuntut ilmu, jalan yang menyegerakan dan mempermudah seorang yang menempuhnya untuk ke surga. Tapi ternyata sedikit orang yang menempuhnya. Dan sangat disayangkan bila kita sebagai seorang guru, orang yang diteladani, sebagai pendidik, ternyata malas-malasan menuntut ilmu. Ya. Demikian. Ya. Di mana keteladanan? Ya.
Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini motivasi bagi kita untuk nuntut ilmu, ya, untuk nuntut ilmu. Mudah jalan menuju surga. Para muslim dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya. Tak usah pusingkan siapa yang menyampaikan. Ya, kalau dia orang yang kompeten di bidangnya, dia menyampaikan dengan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW, mungkin karakternya kita tak suka, mungkin seperti saya tidak disukai, ya. Jujur saya katakan, saya memang termasuk orang yang dibenci oleh sebagian orang, ya, karena selalu nyinggung masalah poligami kan begitu, ya. Jujur, ya, kita katakan, coba rendahkan hati untuk mendengarkan nasihat, mendengarkan kebenaran, ya. Itu ciri orang beriman, ya. Walaupun kebenaran itu nggak mesti dari kita, ya, dari orang lain yang lain, ya silahkan, ya. Yang penting nuntut ilmu, ini yang penting nuntut ilmu. Ketahuilah pasti Allah akan tinggikan, Allah muliakan. Janji Allah pasti dan pasti. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Ini ayat juga yang sering kita dengar, ya. Allah mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat." Allah mengangkat. Yarfa ini dia fiil mudhari, ya, fiil mudhari. Fiil mudhari itu fungsinya adalah, ya, sebuah pekerjaan atau perbuatan yang dikerjakan pada hari ini dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan Allah mengangkat dengan fiil mudhari. Berarti Allah akan angkat ini, saat ini juga, kemudian yang akan datang Allah akan angkat. Dan senantiasa seperti Allah angkat. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Allah angkat orang-orang yang punya iman di antara kalian. Nah, kita orang yang punya iman. Masalahnya kita apakah punya ilmu agama? Berikutnya, walladziina utul ilma darajat. Dan Allah mengangkat orang-orang yang diberikan ilmu. Dia bahasanya oleh Allah diberikan ilmu. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya ilmu itu dituntut. Baru bisa nanti diberi, kan begitu. Ya. Kita bukan seperti orang sufi yang hanya mungkin berdiam diri, ya, di kamar sendiri, ya, lantas menjadi apa? Menjadi seorang ulama besar. Tidak, ya, menuntut kita keluar untuk menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, demikian, ya, diberikan ilmu. Allah, ya, akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang diberikan ilmu di antara kalian itu darajat. Ingat, bukan satu derajat, darajat. Ya. Jamak muannas salim, jamak muannas salim, ya. Darajat, beberapa derajat, masya Allah. Dan itu benar para muslim. Jangankan ilmu agama, ilmu dunia saja yang Allah Subhanahu wa taala tak sebutkan, ya, tentang keutamaan ilmu dunia. Ternyata secara waqi'i, kenyataan Allah mengangkat derajat orang-orang yang punya ilmu dunia. Ya. Allah angkat derajat ilmu orang-orang yang punya ilmu dunia. Allah angkat derajat mereka. Ya. Seorang spesialis dokter, ya, begitu juga yang lainnya lah kita katakan. Ya, itu kita lihat, ya, ternyata demikian. Padahal tidak disebutkan dalam dalil. Maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat orang-orang yang punya ilmu agama. Nggak mungkin. Tak mungkin kita katakan. Tak mungkin. Pasti Allah angkat orang yang memiliki, yang mempelajari ilmu ajaran agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan secara khusus, ya. Nabinya beserta dengan orang Allah turunkan kitab sucinya secara khusus dan diajarkan oleh nabi yang khusus. Lihat. Tidak mungkin orang yang mempelajari ajaran Allah ini, itu Allah biarkan begitu saja. Tidak, pasti diangkat beberapa derajat. Baik, kita akan ingatkan, coba perhatikan, kita melihat kepada sejarah. Tahukah kita, ya, para tabi'in seperti Nafi', Atha bin Abi Rabah, ya, kemudian Makhul, Masruq, ya, dan seterusnya dari ulama-ulama tabi'in yang besar. Tahukah siapa mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang dahulu mereka ini jangankan memiliki harta, diri mereka sendiri saja mereka nggak miliki. Apa status mereka? Budak mereka dahulu. Mereka itu budak. Jangankan harta,
Diri mereka sendiri saja mereka nggak miliki. Andaikan mereka memiliki harta, harta itu milik tuannya. Diri mereka pun milik tuannya. Namun tatkala ya Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu agama kepada mereka dengan cara mereka menuntutnya, jadilah mereka orang yang mulia di zamannya. Allah angkat derajat mereka, bukan hanya 1 derajat, darajat. Mungkin ada yang membaca kisah tabi'in Atha bin Abi Rabah. Ya. Secara fisik disebutkan bahwasanya beliau ini adalah orang yang hidungnya pesek, ya, kulitnya legam, hitam, kemudian rambutnya keriting, ya, kemudian orangnya pendek. Seperti itu. Ketika Haji Akbar, ketika itu kalau tidak salah khalifahnya adalah Sulaiman. Bersama dengan putra mahkota ikut Haji Akbar ketika itu. Namun, ya, luar biasanya khalifah beserta dengan putra mahkota ini harus ikut antrian manusia untuk bertanya kepada Atha bin Abi Rabah ini tentang masalah haji. Ya. Antrian. Putra mahkota awalnya ya berkeluh kesah, namanya putra mahkota, berkeluh kesah. Ya, berkeluh kesah. Kenapa harus antri? Kita kan seorang pemimpin begitu ya. Ya. Namun di bumi Allah ini ketika dalam kondisi seperti ini sama manusia. Itu bentuk di antara ya penenangan seorang ayah kepada putranya, demikian. Dan keduanya adalah ya khalifah dan putra mahkota. Dan lebih terkejutnya lagi ketika ya putra mahkota ini begitu dekat, sudah antrian begitu dekat dan melihat siapa orang yang mereka harus mengantri kepadanya. Ya. Ternyata orang tersebut adalah orang yang berkulit hitam legam, hidungnya pesek, badannya pendek, ya kan? Rambut keriting. Masya Allah, apa yang keluar tanpa bisa ditahan lagi ungkapannya dari putra mahkota ini? Ya, ungkapan yang merendahkan. Apakah untuk orang ini kita harus menunggu dan menanti? Demikian. Maka sang ayah pun marah kepada sang putranya, demikian. Ini menunjukkan betapa ilmu agama derajat ya mengangkat derajat ya manusia. Seperti itu. Makanya prinsip yang saya sebutkan tadi itu benar, itu berdasarkan dalil ya. Kemuliaanmu itu bergantung pada pemuliaanmu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan siapa saja yang memuliakan apa dan siapa saja yang Allah muliakan. Silakan catat itu dengan tinta emas kalau punya emas, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan Imam Malik ini, kita berikutnya kita cerita Imam Malik. Tahu nggak Imam Malik ini siapa? Seorang ya anak yang terlahirkan di Madinah. Ya. Imam Malik ini luar biasanya. Imam Malik adalah seorang ulama yang tak pernah berjalan jauh keluar dari kota untuk belajar. Imam Malik, ya, nggak pernah keluar kota seperti ulama-ulama yang lain. Hanya belajar di dalam kota karena banyak di kota Madinah itu ulama-ulama. Demikian, ya. Namun biasanya, ya, semakin banyak guru dan semakin banyak wilayah yang sudah ditempuh untuk menuntut ilmu dengan berbagai ulama-ulama, ya sampai mungkin ratusan dan ribuan ulama guru-guru yang diambil ilmu darinya, ini akan semakin meningkatkan derajat penuntut ilmu. Demikian. Ternyata Imam Malik tidak demikian. Imam Malik tidak demikian. Imam Malik ya dia hanya menuntut ilmu dari guru-guru ulama-ulama yang ada di kotanya. Dan tentunya tidak begitu banyak. Ini menjadi orang yang dimuliakan sampai gubernur di zamannya itu begitu takut dan segan untuk ketemu dengan Imam Malik. Kalaulah tidak karena sebuah kebutuhan. Tahu nggak? Imam Malik itu luar biasa. Luar biasa. Beliau memuliakan sabda Nabi SAW. Yang itu adalah wahyu dari Allah. Yang kata Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia Nabi Muhammad SAW itu berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Tidaklah ungkapannya melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya.
Imam Malik mengetahui ini adalah wahyu dari Allah, sabda Rasulullah. Nah, ketika ada orang datang kepadanya untuk bertanya, maka Imam Malik memerintahkan kepada pembantunya, yaitu budaknya, untuk bertanya apa keperluan dia. Bila keperluannya adalah untuk menanyakan sabda Rasulullah SAW, maka Imam Malik segera mandi, memakai wangi-wangian, mengganti bajunya, kemudian beliau disediakan tempat duduk khusus bagi dirinya. Kemudian beliau duduk di atasnya dengan kebesarannya, lalu menyampaikan sabda Rasulullah ketika itu. Luar biasa. Begitulah penghormatan dan pemuliaan seorang imam yang bernama Malik ini, Malik bin Anas, rahimahullah ta'ala, terhadap sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah dia orang yang disegani, rahimahullah ta'ala. Begitu. Oleh karenanya, para ustaz dan ustazah sekalian, mari muliakan apa dan siapa saja yang Allah muliakan. Pasti Allah akan memuliakan kita. Kemuliaanmu bergantung pada pemuliaanmu. Seperti itu. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Barangkali yang sedikit ini bermanfaat ya. Saya masih buka ya sesi soal jawab bagi yang mau bertanya barangkali ya. Nggak apa-apa nanya masalah poligami atau yang lainnya ya, sambil ya sembari menambah kebencian bagi sebagian orang yang membenci syariat Allah ini ya. Baik ya, ini barangkali yang sedikit ini bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian ya. Mungkin ada pertanyaan yang ingin diajukan. Saya tidak tahu apakah ini ada kebiasaan untuk saling bertanya begitu. Baik kepada ya. Ya, Ustaz, syukran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Ya, Ustaz, dari ana pribadi Ustaz ingin bertanya Ustaz. Ya, silakan. Terkait ini Ustaz, menuntut ilmu kan. Bagaimana Ustaz kiranya seorang guru ya yang begitu banyak kesibukannya dari pagi sampai sore, setelah mengajar lalu pulang sudah capek, sudah lelah gitu kan Ustaz. Lalu di mana Ustaz waktu yang tepat itu Ustaz untuk menuntut ilmu atau memurojaah Ustaz? Karena kita kan sebagai pekerja ini Ustaz, ketika sampai rumah lelah Ustaz, bawaannya pengen tidur aja gitu Ustaz. Mohon Ustaz nasihatnya Ustaz sedikit Ustaz. Baik ya. Kita tidak pungkiri bahwasanya sebagai seorang pekerja ya, seorang orang yang memiliki tanggungan, paling tidak menanggung diri sendiri ya, itu kan wajib ya, kita menanggung diri sendiri karena haram untuk meminta-minta kepada manusia. Maka kita harus menafkahi diri kita sendiri minimalnya. Kalau kita punya tanggungan seperti anak dan istri, maka wajib juga kita untuk menafkahi anak dan istri tersebut ya. Karena Rasul mengatakan kafa bil mar'i isman an yudai aman yaqut. Cukuplah seseorang itu berdosa, ia menyia-nyiakan orang yang wajib untuk dia nafkahi, demikian ya, orang yang dia nafkahi. Baik ya, barangkali adalah waktu untuk menuntut ilmu bagaimana sih ya. Maka ini kita lihat kadar diri. Dan alhamdulillah kita kan tentunya menuntut ilmu itu kan nggak kebetulan, tidaklah dia kalau di Medan ini dia tidaklah hampir setiap hari ya yang tempat yang terdekat ya. Kita kasih contoh saja ya. Kalau untuk Masjid Ulu Nuha dahulu itu tidak setiap malam. Saya lebih condong begini, untuk menuntut ilmu itu dari tempat yang terdekat ya, seperti itu. Saya punya prinsip, makanya saya tidak begitu suka, saya pribadi ya, itu nuntut ilmu sebenarnya lewat contohnya online ya sebenarnya ya, begitu. Walaupun ada faedahnya tapi kurang. Karena talaki dengan bertemu langsung, menatap langsung itu ada pemuliaan, kan begitu, ada penghormatan dan ada sensasi tersendiri, dan ini motivasi ketika kita melihat, dan kita juga bisa langsung berkonsultasi langsung masalah yang tidak kita pahami langsung seperti itu. Namun okelah ya, langsung kepada permasalahan. Bagaimana ketika sudah capek kita lantas untuk bisa menjaga
waktu untuk bisa nuntut ilmu ya, atau bisa menghadiri majelis ilmu, demikian. Ya kalau di masjid kita dahulu ya itu tidak setiap malam untuk kajiannya, jadi sebenarnya bisa untuk bisa kita pilih. Ya. Dan jujur saya katakan, kalau kajian-kajian yang sifatnya temporal seperti itu, maksudnya dia tidak rutinitas, itu dahulu kalau saya pribadi, ya saya begitu suka sebenarnya dan begitu rindu untuk menghadirkan, untuk menghadiri atau untuk menantikan waktu-waktu waktu-waktu untuk belajar. Jujur, ya sebelum kata ini sebagai contoh saja, karena ini saya ditanya, jadi saya ingin menjelaskan bagaimana ini perasaan saya ketika saya ini mendapatkan status sebagai seorang penuntut ilmu yang kita katakan kacangan lah waktu itu. Saya Baik, bismillah. Mungkin ada kesalahan jaringan ya dari jaringan Ustadz Joko Hafizahullah Ta'ala. Ya, mungkin kita bisa tunggu sebentar ya, agar beliau bisa masuk lagi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan antum semua sampaikan. Taib. Ya. Baik, satu. Halo, Ustaz. Tes. Masuk ya. Ya. Bentar. Ustaz, silakan Ustaz dibuka Ustaz on mode-nya Ustaz, aks to unmute. Spotlight. Halo, Ustaz. Ustaz bisa masuk apa Ustaz, hidupkan audionya Ustaz. Oh. Oke. Baik. Ya, afwan ya partisipan sekalian, mari kita tunggu beliau. Ya, ini dia. Ya, Ustaz, silakan Ustaz dihidupkan aks to mute-nya Ustaz, aks to unmute Ustaz. Ya, coba. Baik. Halo, assalamualaikum Ustaz. Ya, sepertinya ada kendala jaringan ya. Afwan. Taib. Yes. Coba Ustaz Imam bisa di-chat beliau untuk masuk lagi. Ya, afwan ya partisipan Ustadz dan Ustazah ya sekalian. Ada kesalahan jaringan ya. Nah, coba. Hah? Oh, Mana ya? Ya, bagi teman-teman sekalian ya, Ustaz dan Ustazah yang ingin bertanya, silakan. Sembari kita menunggu Ustadz, yang bagi siapa saja yang ingin bertanya, dipersilakan ya. Bagi yang ikhwan bisa raise hand agar kita buka audionya
bagi yang akhwat bisa chat ya. Nah, tayyib. Mana nih? Telepon. Ya, di penghujung waktu, tapi ternyata terputus jaringannya. Qadarullah ya. Sudah Ustaz? Mana Ustaz? Thayyib, qadarullah ya, qadarullah Ustadz kita habis paket. Jadi baiklah ikhwan wa akhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Beliau kirim salam kepada kita semua ya. Tidak bisa dan memohon maaf kepada kita semua karena tidak bisa melanjutkan tanya jawab ya, sesi tanya jawab, tapi alhamdulillah tak mengapa karena tadi juga sudah selesai, namun qadarullah di sesi tanya jawab terputus dikarenakan paket yang telah habis. Baik, barakallahu fikum. Ya, kita ucapkan kepada Ustaz Joko jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat hari ini untuk kita semua. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat ya, bermanfaat bagi kita semua ya. Thayyib, mungkin ini saja yang dapat Anda sampaikan. Mohon maaf ya jika ada salah-salah kata sana sini kepada partisipan ya. Mohon maaf kami dari admin. Thayyib, akhirul kalam ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.